Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meici Arliana Sari, NPM 1911060131 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 5B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi koevolusi. Koevolusi adalah perubahan objek biologis yang dipicu oleh perubahan objek yang berkerabat. Koevolusi dapat berlangsung pada banyak tingkat biologis, bisa jadi semikroskopis, mutasi-mutasi berkorelasi antara asam amino pada protein, atau semakroskopik, sifat-sifat berkovariasi antara spesies-spesies berbeda dalam suatu lingkungan. Setiap pihak dalam hubungan koevolusi memberi tekanan seleksi pada yang lain, sehingga saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Koevolusi antara pasangan-pasangan entitas ada, seperti antara predator dan mangsa, inang dan simbion, atau inang dan parasit. Namun banyak kasus tidak sejenis ini. Suatu spesies mungkin berevolusi merespons sejumlah spesies lain, yang masing-masing juga berevolusi merespons suatu kelompok spesies. Situasi ini disebut sebagai koevolusi difus. Hanya sedikit bukti bahwa koevolusi menggerakkan perubahan skala besar dalam sejarah bumi. Sebab tampaknya ada faktor abiotik seperti kepunahan massal dan ekspansi menuju ekosphage yang berpengaruh dalam pergeseran jumlah dari anggota kelompok-kelompok utama. Selanjutnya ada model, di mana suatu model koevolusi adalah hipotesis Lake Van Valen yang menyatakan bahwa untuk suatu sistem evolusi dituntut perkembangan berkelanjutan semata-mata untuk menjaga fitnessnya terhadap sistem-sistem yang ikut berkoevolusi. Lalu mempertegas peran penting konflik seksual. Thierry menjelaskan peran interaksi-interaksi antagonis dalam evolusi, memunculkan suatu konsep koevolusi antagonis. Strategi pencabangan koevolusi untuk dinamika populasi aseksual di lingkungan yang sumber dayanya terbatas telah dimodelkan dengan penggunaan persamaan Lotka-Volterra yang diperluas. Lalu ada contoh spesifiknya, yaitu hummingbird dan bunga Ornithopilaus. Hummingbird dan bunga telah berevolusi menghasilkan hubungan mutualisme. Bunga mempunyai nektar yang cocok sebagai makanan burung. Warnanya cocok bagi pandangan burung, dan juga bentuk mereka cocok dengan paruh burung. Waktu berbunga juga ternyata bersamaan dengan branding season burung hummingbird. Bunga telah berkonvergensi untuk mengambil keuntungan dari burung-burung yang mirip. Bunga berkompetisi mendapatkan penyerbuk, dan adaptasi mengurangi efek yang tak menguntungkan bagi kompetisi ini. Bunga yang diserbuk burung biasanya memiliki volume madu yang lebih tinggi, dan lebih tinggi pula produksi gulanya dibanding yang diserbuk oleh serangga. Lalu ada anggrek Angraecoid dan ngengat Afrika, di mana anggrek dan ngengat Afrika ini berkoevolusi sebab ngengat tergantung pada bunga untuk memperoleh nektar, dan bunga tergantung pada ngengat untuk menyebarkan polen agar mereka dapat bereproduksi. Koevolusi telah menghasilkan bunga yang dalam dan ngengat dengan proboscis yang panjang. Selanjutnya ada swallowtail dan peringot rut dunia lama, di mana contoh keevolusi antagonistik adalah ulat atau larva swallowtail dunia lama, Papilio machano yang hidup di tanaman Fricaria. Ruta menghasilkan minyak eterik yang menolak serangga pemakan tanaman. Ulat swallowtail dunia lama mengembangkan resistensi terhadap zat beracun ini, sehingga mengurangi kompetisi dengan serangga pemakan tanaman lain. Selanjutnya ada ular garter dan kadal salamander berkulit kasar, di mana salah satu contoh koevolusi antara spesies predator dan mangsa adalah salamander berkulit kasar dan ular garter.
Kadal ini menghasilkan neurotoksin kuat yang terkonsentrasi di kulitnya. Lalu ular garter telah berevolusi sehingga resistensi terhadap toksin ini melalui serangkaian mutasi genetik dan memangsa kadal ini. Selanjutnya ada hubungan dan juga hubungan antara hewan-hewan ini menghasilkan suatu perlombaan senjata evolusi yang menaikkan kadar toksin pada kadal sehingga ke tingkat ekstrim. Ini adalah contoh koevolusi sebab kedua organisme harus berubah agar mendapatkan peluang survive yang lebih baik. Selanjutnya ada California Buckeye dan Pollinator, di mana ketika sarang dihuni spesies lebah yang belum berkoevolusi dengan Buckeye California atau Aesculus californica, terlihat adanya kepekaan terhadap aesculin, racun sarap yang ada pada nektarnya. Kepekaan ini diduga hanya ada pada lebah madu dan serangga lain yang tak berkoevolusi dengan Aesculus californica ini. Lalu ada semut akasia dan tanaman akasia bullhorn, di mana semut akasia melindungi akasia bullhorn dari serangga pemangsa dan tanaman-tanaman lain yang bersaing memperebutkan cahaya, sedang sang pohon memberikan makanan dan tempat berlindung pada semut dan larvanya. Namun demikian, beberapa spesies semut dapat mengeksploitasi tanaman tanpa memberi ganti manfaat, sehingga untuk mereka diberi nama yang berarti penipu, pengeksploitasi, perampok, dan pengemis. Walaupun semut penipu cukup merusak organ reproduksi pohon, pengaruh keseluruhan mereka pada fitness inang sulit untuk diramalkan dan tak selalu harus negatif. Lalu ada ngengat yuka dan tanaman yuka, di mana dalam hubungan simbiosis mutualisme ini tanaman yuka dipolinasi secara eksklusif oleh Tegecula maculata atau spesies ngengat yuka yang pada gilirannya akan mengandalkan tanaman yuka untuk survive. Ngengat yuka cenderung mengunjungi bunga-bunga dari hanya satu spesies tanaman yuka saja. Pada bunga, ngengat memakan biji tanaman sambil di saat yang sama mengumpulkan polen pada bagian-bagian mulutnya. Yang ini sangat lengket sehingga tetap menempel di bagian mulut ketika ngengat berpindah ke bunga selanjutnya. Lalu tanaman yuka juga memberi tempat bagi ngengat untuk meletakkan telur jauh di dalam bunga, di mana mereka terlindungi dari predator. Adaptasi yang diperlihatkan kedua spesies menunjukkan karakteristik koevolusi, sebab spesies telah berevolusi menciptakan saling ketergantungan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.